Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa masalah yang menimpa kita rasanya tidak kunjung habis. Problem membuat kita pusing tujuh keliling dan bingung bukan kepalang, terus-terusan ada. Persoalan berat biasanya membuat kita murung dan terkurung kekecewaan dan keputusasaan, terutama dikala segala keinginan, kerinduan dan harapan kita kandas. Maka tak jarang kita lari dari kenyataan, dari kehidupan normal, dari keluarga, dari komunitas beriman, dan mengurung diri seraya meratapi kepahitan. Pada saat itu sebenarnya justru kita membutuhkan kehadiran pribadi yang mampu memberi semangat, yang biasanya juga didapat dari keluarga dan dalam komunitas. Dua murid Emmaus mengalami kekecewaan berat hingga mereka berjalan lunglai meninggalkan komunitas murid-murid di Yerusalem. Akan tetapi pertemuan dengan Yesus mengubah mereka, hingga pada saat itu juga mereka kembali ke kota kehidupan, yaitu Yerusalem. Mereka mendapatkan semangat hidup kembali, bahkan dipercaya dan diutus menjadi saksi kehidupan itu sendiri, yaitu bagaimana mereka mengalami dinamika Paskah, dari Jumat Agung menuju Minggu Paskah, dari kematian menuju kehidupan, dari putus asa tanpa harapan menjadi penuh semangat pemberi harapan pada sesama. Pengalaman ini adalah pengalaman pribadi yang konkret, bukan pengalaman virtual ataupun teatrikal, seakan-akan dimainkan dalam panggung drama saja, bukan kenyataan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah dalam pelajaran praktek khotbah tahun 1990-an, Pastor Leo van Berden, guru praktek khotbah, pada waktu itu menyuruh salah seorang frater untuk memberikan ekspresi. Karena kurang ekspresi, lalu disuruh beri ekspresi. Lalu tugasnya, kamu datang, masuk ke mimbar, lalu cerita. Ekspresikan kegembiraan semangat kamu dapat 1 juta undian. Tahun 90-an, 1 juta. Dia keluar. Balik lagi. Harus semangat. Masa gembira jalannya pelan-pelan? Pelan. Semangat, balik lagi. Lalu akhirnya dia semangat. Sampai di depan mikrofon mimbar dia bilang, saya dapat 1 juta. Salah. Harus semangat. Masa dapat 1 juta seperti itu? Dia tidak bisa mengekspresikannya karena tidak dapat 1 juta. Disuruh mengekspresikan dapat 1 juta rupiah. Inilah yang disebut dengan pengalaman teatrikal. Orang disuruh menyampaikan tapi hati dan budinya tidak ada di sana karena tidak mengalami sungguh-sungguh. Demikianlah kalau kita disuruh Yesus bangkit tapi kita tidak mengalami bangkit. Merdeka. Haleluya. Karena kita tidak mengalami. Demikianlah kalau Injil hari ini berbicara tentang pengalaman konkret, bukan pengalaman virtual ataupun teatrikal, yang merupakan kelanjutan dari kisah perjalanan dua murid Emmaus sebagai pengalaman konkret, bukan teatrikal atau imajiner. Mereka tadinya mengalami jatuh down, kini menjadi saksi hidup yang penuh gairah, semangat. Pengalaman pertemuan dengan Yesus secara pribadi dalam Ekaristi telah mengubah orientasi hidup mereka. Dari Emmaus, suatu desa kecil terpencil, jauh dari kehidupan, kembali ke kota Yerusalem, kota kehidupan, tempat juru selamat lahir, kota juru selamat menebus dosa dunia, tempat perutusan para murid menjadi saksi awal kekristenan, kembali ke Yerusalem. Ternyata perjumpaan dengan Yesus menjadi suatu elong vital, yaitu daya hidup yang penuh semangat, di mana persoalan jarak dan waktu tak lagi menghambat mereka untuk merayakan kebangkitan diri mereka sendiri bersama dengan komunitas para rasul di Yerusalem. Kebangkitan ternyata bukan hanya merupakan peristiwa ilahi, kebangkitan Yesus saja, melainkan juga kebangkitan para rasul. Yesus yang bangkit menjadi pemberi semangat sejati
karena dalam dirinya ada kehidupan. Ia sendiri bangkit. Ia memiliki roh, ia memiliki semangat. Semangat itulah yang ditularkan dan diberikan kepada para rasul. Dalam bacaan pertama, Petrus yang mengalami energi kebangkitan disemangati oleh Yesus, tidak tahan menyembunyikan daya dan semangat kebangkitan tersebut. Yang tadinya lemas, dengan penuh semangat berkhotbah, ia memberikan kesaksian agar orang lain juga bangkit dan semangat. Ia menampilkan Yesus sebagai orang benar yang menjadi jalan pertobatan, pemberi semangat. Dan Petrus berkata, kami adalah saksinya. Orang benar bagi Yohanes dalam bacaan kedua adalah pribadi yang tata lakunya sesuai dengan tata wicaranya. Itulah gambaran orang yang percaya pada Allah dan yang sekaligus menjalankan kehendak Allah. Cinta pada Allah dan ketaatan pada Allah bukanlah dua hal yang terpisahkan, tetapi dua sisi hidup dalam satu realitas, dalam dua keutamaan, dalam satu pribadi murid Kristus. Cinta dan ketaatan pada Allah ini dijumpai dan menjadi ciri dari para murid Yesus setelah kebangkitan. Perubahan semangat mengagumkan ini terjadi setelah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan terus-menerus memberikan semangat kepada mereka hingga mereka siap menjadi saksi kebangkitan dengan penuh semangat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau mengalami masalah berat seperti patah hati, ditipu dan dikhianati, atau kalau gagal, jatuh, sakit, bahkan cacat, mungkin kita pusing, pikiran buntu, hati menjadi kaku dan perasaan menjadi beku. Terutama setelah kita berusaha sekian lama untuk keluar dari masalah, tetapi persoalan tak kunjung terpecahkan. Maka bisa jadi pada saat itu muncul suatu pertanyaan, di mana Allah? Dalam keadaan susah dan gelisah seperti itu, sering mata kita tertutup dan kita tenggelam pada persoalan kita hingga kita tidak mampu melihat kehadiran Allah dan tawaran-tawarannya melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Ada satu contoh, seorang wanita, Wilma Rudolph, yang lahir prematur pada tahun 1940 Juni, mengalami kelainan pada kaki kirinya hingga kaki kirinya harus ditopang oleh penopang besi supaya dapat berjalan. Ia dari lahir, dia sejak awal jalan melatih. Lalu ia terus ke dokter dan dokter pun telah memvonisnya bahwa ia tidak akan bisa berjalan secara normal tanpa penopang. Ibunya selalu berkata, Wilma, kamu dapat berjalan. Kamu pasti bisa berjalan. Kamu harus berusaha berjalan. Yang ahli itu siapa? Dokter. Yang ahli medis dokter. Tapi yang memberi semangat, ibunya siapa? Ibunya. Ia adalah anaknya. Ia harus memberi semangat terus-menerus. Sampai Wilma saat sekolah selalu berusaha berlatih tanpa penopang. Sedikit demi sedikit, sampai pada suatu hari akhirnya tanpa penopang. Pada usia 1960 mencengangkan dunia dalam Olimpiade dunia di Roma. Ia meraih medali emas pelari cepat 100 meter, 200 meter, dan 4 kali 100 meter sprint dengan 3 medali emas berturut-turut. Ibunya terus-menerus menyemangati dia, kamu bisa, dan kamu bisa. Itulah pengalaman para murid yang diberi semangat oleh Yesus. Kamu adalah saksi kebangkitan. Kamu adalah saksinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak pernah meninggalkan para murid. Ia selalu hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidup tidak cukup sekali, harus terjadi terus-menerus.
Perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi harus terjadi berulang-ulang. Ekaristi itulah juga yang meneguhkan para murid Emmaus hingga menjadi saksi-saksi kebangkitan. Ekaristi itulah yang mengubah para rasul hingga mengalami kebangkitan pribadi. Akan tetapi, justru tidak jarang pada saat kita pusing mendapat masalah, kita lari dari Ekaristi dan malas untuk berhimpun dalam komunitas dan keluarga. Padahal murid Emmaus sungguh menemukan Yesus hidup kembali dalam Ekaristi, dan kemudian berjumpa dan diteguhkan oleh Yesus saat mereka berkumpul dalam komunitas.